Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Ini adalah New Vario 150 ya. Kemarin masalahnya ini sebenarnya TPS-nya. Jadi TPS-nya ini bermasalah. Kemudian saya coba akalin karena TPS-nya itu dia putus saat di puncak. Jadi saat digas mentok. Gas mentok begini dia malah berbet. Tapi kalau misalkan tidak mentok sampai segini misalkan sampai segini dia bagus-bagus saja, enak. Jadi misalkan kita mau nyalip, kita mentokkan begitu, justru motornya nggak jalan. Tapi kalau kita lari separuh begitu atau lebih enak. Nah, kemudian saya akalin ya, sudah beberapa kali, mungkin sudah saya upload di YouTube juga, cara mengakali TPS kalau dia error di puncak. Saya geser TPS-nya itu. Mungkin teman-teman juga sudah melihat video-video saya yang sebelumnya. Tetapi setelah 4 hari ya, jadi 4 hari yang lalu itu, setelah 4 hari tiba-tiba ada masalah lagi. Kita lihat seperti apa masalahnya. Oke, sekarang kita coba dulu untuk kontak on. Nah, tadi sudah saya coba ya, ini ada mil 8 3 4 5 6 7 8. Nah, itu adalah sensor TPS. Padahal kemarin sebelumnya setelah saya akalin itu tidak ada mil ya, masih bekerja dengan baik, bahkan enak, normal seperti biasanya. Tiba-tiba saja pagi-pagi kode mil ini hidup, kemudian motornya menjadi susah untuk dibawa, jadi berbet. Coba kita hidupkan sini. Oke. Tidak mau ya. Jadi kemungkinannya sekarang gantian yang bawah yang terputus. Jadi TPS itu kan seperti variabel resistor ya. Jadi terkadang di ujungnya yang atas waktu kita buka mentok atau kita tutup mentok, itu bagian-bagian yang sering terputus. Jadi arusnya hilang pada saat itu. Kontaknya dia tidak connect begitu. Nah, kita bisa coba juga menggunakan scanner. Sekalian kita lihat nanti sebenarnya seberapa sih kemampuan ECU atau ECM ini mentoleransi minimal voltase yang digunakan TPS. Kebetulan ini TPS-nya yang baru juga sudah saya persiapkan. Oke teman-teman, ini sudah saya buka dan langsung saya tancapkan ke MST. Kita lihat kenapa dia bisa DTC seperti ini. Ini masih terjadi DTC ya. Masih ada DTC-nya. Apakah karena saya menggesernya terlalu banyak untuk TPS-nya ini, atau memang karena dia juga error di bawah? Kita langsung ke auto scan saja biar lebih gampang. Kita lihat voltasenya saja. Jadi buat teman-teman yang kurang paham, TPS ini outputnya adalah berupa voltase ya. Jadi ada voltase minimum yang dikehendaki oleh ECM. Jadi kalau melewati voltase itu, maka ECM menganggap TPS itu tidak bekerja. Seperti ini terlihat ya, 0,16. Nah, ini terlalu kecil. Tetapi kecilnya seberapa kita nanti akan cek atau kita tes menggunakan TPS yang baru. Kita lihat apakah error. Saya coba angkat pelan-pelan. Saya tarik bahkan dia tidak merespon ya. Ini gas mentok. Gasnya ini sudah mentok. Coba. Ini gas mentok. Maaf. Jadi posisi saya gas mentok. Dia tidak naik. Posisinya gas mentok. Ini cuma segini. Mana? Ya, segitu. Bukaan gas terbaca di 11.
kemarin pada saat saya akalin mentoknya itu masih di angka 75 derajat. Nah itu masih wajar-wajar saja ya. Jadi memang TPS nya ini bermasalah. Oke ya, memang TPS nya minta diganti. Nah sekarang buat belajar saja, kita lihat sampai di titik mana atau sampai di berapa volt ECM ini masih mampu mentolerir voltase dari hasil output bukaan gas atau TPS. Saya menggunakan MST. TPS nya mereknya sama dengan alatnya. Kalau kita cari yang ori itu adanya satu paket, jadi satu ini isi. Oke. Saya langsung pasang begini saja. Jadi saat kita geser-geser atau kita putar ini, untuk voltase bukaan gas ini juga akan berubah. Voltase maupun derajat itu sama sebenarnya. Cuma ECM itu mendeskripsikan bukaan ini menjadi sebuah voltase, kemudian yang bawah dia mengkonversikan menjadi sebuah derajat bukaan throttle coin, begitu saja. Ini kalau kita mentokkan bisa sampai 0. Kita geser-geser sedikit. Nah kita akan coba di batas minimum. Saya coba dengan 0,3 ya. Bentar. Tadi kan cuma 0,16. Nah kira-kira seperti itulah, 0,31 volt. Saya matikan. Saya kontak on. Kita lihat apakah terjadi DTC. Kita tunggu, sepertinya tidak ada. Kalau sudah ada, ini sudah jalan. Jadi pada saat 0,3 volt masih aman. Nah ini akan kita gunakan sebagai perhitungan kalau kita mau mengakali TPS. Oke. Dia angka 0,3 volt, tidak terjadi DTC. Kita turunkan lagi. 0,2 volt. Jadi, ini ada tapi belum akurat. Kita harus matikan dulu kontaknya, kemudian kita nyalakan. Kita tunggu saja apakah timbul. Sepertinya tidak juga. Saya coba turunkan sedikit. Sepertinya memang batasnya di daerah situlah. Ini bukaannya 0,18 volt. Kita lihat apakah terjadi DTC. Kita matikan dulu. Kontak on. Oke. Menyala ya. Berarti batas minimalnya, ini dari kesimpulan saya, ini adalah 0,2 volt. Jadi kalau teman-teman mau geser TPS untuk mengakalinya, jangan sampai hasil outputnya ini kurang dari 0,2 volt. Paham ya? Itu maksudnya. Untuk teman-teman yang mungkin pemula atau yang masih belum paham apa yang saya lakukan ini, jadi TPS ini terkadang dia pas mentok ke arah sini. Nah, pas mentok ke arah situ, dia loss, hilang. Jadi outputnya itu hilang, 0 begitu. Tapi kalau digeser sedikit jadi hidup. Makanya kita harus menggesernya saja kalau memang masih mampu begitu. Nah, kalau kita misalkan geser mentok begitu, ini kadang-kadang juga bisa hilang. Jadi pada saat pertama, pada saat belum diputar throttle coilnya, ini 0 volt itu tidak boleh begitu. Jadi di atas 0,2 itu yang tidak menyebabkan DTC. Paham ya?
Kalau untuk TPS yang lama, yang ini belum saya lepas ya, ini berarti memang sudah rusak. Sudah harusnya diganti. Kemarin sebenarnya juga sudah mau saya ganti, cuma yang punya ini minta mau dicoba saja dulu begitu. Karena beberapa kali saya mencoba dan berhasil. Ternyata awalnya ini pun berhasil, tetapi setelah beberapa hari, lebih tepatnya 4 hari, timbul masalah lagi begitu. Jadi sekarang saya mau mengganti ininya saja. Oke, kita langsung ganti. Nah, ini kemarin sempat saya perlebar agar bisa digeser-geser dengan leluasa begitu. Tapi rupanya memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Oke kawan-kawan, ini adalah hasil data setelah kita ganti TPS-nya, kemudian sudah saya riset juga seperti ini datanya. Kita langsung bukaan gasnya. Saya kasih batas maksimal di 90. Kenapa sih harus di reset? Kalau tidak di reset, titik 0 dan voltase ini nanti tidak sesuai begitu. Nah, ini saya tarik gasnya. Nah, bisa mentok di 77,5 derajat. Tidak ada yang terputus. Aman. Nah, kalau misalkan kita tariknya pelan-pelan tapi tiba-tiba ada yang begitu jatuh ini saya jatuhkan. Misalkan tiba-tiba jatuh sendiri begitu, meskipun kita tarik gasnya, berarti TPS itu error begitu. Kalau errornya di ujung awal maupun di akhir, itu bisa kita geser ya. Kita cari di mana tidak ada yang terputus begitu. Seperti kemarin contohnya di motor ini. Tapi rupanya memang TPS-nya ini sudah tidak layak pakai. Kita ganti saja sudah. Oke, kita coba hidupkan ya. DTC otomatis hilang karena sudah di reset dan sudah tidak ada masalah lagi. Tadi saya set di 0,4 tapi ini 0,39 tidak apa-apa. Oke kawan-kawan, jadi saya ringkas sedikit masalah motor ini. Dari awal datang ke sini sudah saya cek, ternyata TPS-nya itu bermasalah. Kemudian saya jelaskan kepada yang punya, tetapi yang punya ini minta ganti yang ori, tetapi untuk sensornya saja. Kebetulan saya tidak ada. Yang ori itu sepertinya tidak ada, atau mungkin ada, coba teman-teman kasih tahu ke saya. Yang ada itu satu set, jadi throttle body satu set begitu, plus sensor-sensornya yang sudah menempel di situ, begitu ya kan. Nah, karena orangnya itu agak fanatik dengan merek, makanya daripada diganti tidak yang ori, mendingan coba diakalin. Akhirnya saya akalin, terpakai selama 3 hari enak, tetapi ternyata setelah itu timbul masalah lagi, karena memang pada dasarnya untuk TPS ini sudah rusak ya. Nah, setelah kita cek ternyata tadi pada saat awal sebelum digas yang terdeteksi outputnya itu adalah 0,16, makanya terjadi DTC, motornya jadi berebet karena ada DTC itu tadi ya kan. Nah, setelah kita melakukan percobaan sedikit itu tadi, ternyata kemampuan ECM atau toleransi ECM untuk menerima input minimum dari TPS ini adalah 0,2 volt begitu ya kan. Nah, itu mungkin akan menjadi referensi buat teman-teman kalau misalkan teman-teman juga ingin ngereko atau mau mengakali TPS seperti ini, outputnya tidak boleh kurang dari 0,2 volt. Saya coba di 0,2 tadi tidak terjadi DTC. Jadi saat pertama ini saya akalin, voltasenya bukan segitu, ada di 0,3 voltase begitu. Tapi setelah 3 hari dia berubah sendiri. Artinya di dalam itu mungkin ada yang sudah terkelupas atau semacamnya, mungkin saya juga kurang tahu. Intinya dia berubah sendiri.
begitu ya, karena memang sudah error. Jadi kalau misalkan ada panduannya semacam ini, pekerjaan khususnya untuk penanganan injeksi ini akan lebih mudah dan kita akan lebih menalar, lebih mudah memahami kendala yang terjadi pada sebuah motor, khususnya motor injeksi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mempunyai ketertarikan atau minat yang benar-benar sungguh-sungguh ingin belajar untuk injeksi, alangkah baiknya kalau teman-teman ini mempunyai alat scan untuk motor injeksi semacam ini. Boleh yang seperti apa, yang penting bisa mendeteksi data-data yang ada pada ECM gitu ya. Itu jauh lebih mempermudah kita untuk menangani sebuah kendaraan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukiran.